Kita kembali menyapa Mas Budi Ari. Kami ingin tahu kalau sudah nama yang disebutkan oleh Pak Jokowi, apakah ini sudah jelas identik dengan figur yang nanti akan maju pada 2024, Mas Budi? Begini, pencapresan itu kan masih ada waktunya. Kita kan belum melihat ada kepastian dari partai-partai politik untuk mencalon siapa menjadi calon presiden dan calon wakil presidennya. Bahkan kami dari relawan Jokowi yang tergabung dalam Musyawarah Rakyat Indonesia juga terus menyerap, mendengar, merekam seluruh aspirasi dan maunya rakyat Indonesia di seluruh Indonesia. Kami menggelar musrah sampai 8, yang terakhir kami di Hongkong dan minggu depan kami di Gorontalo. Kami juga ingin merekam terus maunya masyarakat apa. Harus dipahami bahwa pencapresan itu urusan partai politik dan gabungan partai politik secara konstitusi. Itu tidak kami pungkiri. Tetapi yang pasti bahwa bagi kami relawan Jokowi, pendukung Jokowi garis keras ini, momentum 2024 harus kita maknai kemenangan itu adalah ya bagaimana persatuan nasional semakin kokoh. Jadi Pilpres dan Pileg 2024 atau Pemilu 2024 ini harus kita maknai sebagai penguatan persatuan nasional. Karena hanya bangsa yang besar, bangsa yang bersatu, bangsa yang memiliki persatuan nasional yang kokoh lah yang akan menjadi bangsa besar. Begitu, Mas. Baik, sekarang kita ingin menuju ke Mas Burhanuddin. Mas Burhanuddin, dua-duanya mengatakan tidak menuju ke satu sosok manapun. Tapi kalau kita lihat dari gaya bahasa komunikasi politik yang disampaikan Pak Jokowi, apa ingin menunjukkan bahwa Pak Jokowi ini akan menjadi katakanlah kingmaker untuk menentukan siapa yang maju ke 2024? Iya, jadi pertama kita kalau merujuk pada pengalaman atau peristiwa sebelumnya, ini bukan kali pertama Pak Jokowi memberikan semacam sinyal atau kode yang menunjuk pada beberapa tokoh tertentu. Jadi ini menunjukkan sekali lagi bahwa Presiden Jokowi ingin menjadi kingmaker. Jadi beliau tidak ingin menjadi apa yang selama ini menggelayuti sistem presidensial di banyak negara, terutama buat presiden yang terpilih di periode kedua atau terakhir, yaitu fenomena lame duck presidensi. Bebek lumpuh. Nah, beliau tidak mau. Nah, caranya adalah menunjukkan kepada publik maupun kepada elit bahwa Presiden Jokowi masih relevan termasuk dalam menentukan peta 2024 dan setelahnya. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita lihat Tisa, itu gaya komunikasi Presiden Jokowi dalam memberikan sinyal atau kode dukungan itu makin lama makin bersifat low contact kalau istilah komunikasi. Jadi awalnya itu high contact, multi tafsir, tapi belakangan itu analogi atau metafora yang dipakai itu terlalu mudah untuk ditebak. Nah, dan karenanya kita juga bisa menafsirkan bahasa yang makin low contact untuk menunjuk pada 1-2 orang yang menjadi preferensi personal Presiden Jokowi, itu menunjukkan satu pesan yang secara terang-terangan dikirimkan kepada elit maupun kepada pendukungnya. Jangan lupa pidato disampaikan di depan ratusan ribu relawan Pak Jokowi. Berikutnya ini yang saya ingin sampaikan, apakah boleh atau tidak seorang presiden petahana memberikan preferensi dan dukungan kepada 1-2 calon? Dalam beberapa pengalaman itu biasa. Misalnya dalam kasus di Amerika Serikat, Presiden Obama di periode kedua secara eksplisit memberikan dukungan kepada Hillary Clinton. Tetapi secara fatsun politik itu bisa problematik. Mengapa? Karena sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan, Presiden Jokowi harus menjadi payung buat seluruh anak bangsa yang mau maju di 2024. Dan secara politis juga bisa problematik dalam pengertian, iya kalau calon yang didukungnya dapat tiket, kemudian menang. Tapi kalau misalnya calon yang didukungnya kalah, itu jadi problematik karena calon yang menang merasa menang tanpa didukung oleh Presiden Jokowi. Dan karenanya tidak punya semacam kewajiban moral untuk melanjutkan legasi Pak Jokowi. Mas Burhan. Jadi ada problematik di sekitar itu yang menurut saya harus dipertimbangkan Presiden Jokowi untuk menjadi presiden buat semua. Mas Burhan sudah menyebutkan terlalu mudah untuk ditebak oleh publik. Sesaat lagi Mas dijawab nama gambangnya siapa hanya di Kabar Petang pemirsa. Sekitarnya. Saya ke Mas Burhan. Mas Burhan, dengan komunikasi yang bisa jelas atau low context communication ini sudah jelas berarti ditujukan kepada siapa. Nah, kalau dari dua nama ini Ganjar dan Prabowo, kira-kira condong kemana Pak Jokowi nanti akan memutuskan?
kalau posisi sekarang sebenarnya Pak Jokowi put egg in some basket, letakkan telur dalam beberapa keranjang. Yang ideal justru put egg in many basket. Karena bagaimanapun kalau keranjang yang satu kalah atau pecah, dia masih berharap keranjang telur yang lain itu menghasilkan kemenangan, terutama di 2024. Dalam pengertian, kalau dibatasi hanya 2 nama yang didukung, sementara ada potensi kemenangan yang diraih oleh calon presiden yang tidak disebut oleh Presiden Jokowi, justru menjadi problematik buat kepentingan pragmatis Presiden Jokowi sendiri. Ini yang pertama. Nah yang kedua, begini, dari 2 nama itu sendiri kan sebenarnya masih ada nama lain ya yang tadi saya sebut dengan potensi menang. Survei-survei yang kredibel itu menunjuk 3 nama yang secara umum elektabilitasnya itu berhimpitan. Nah selain 2 nama itu, yaitu Pak Anies Baswedan. Nah pertanyaannya, seberapa besar potensi Presiden Jokowi menjadi kingmaker dalam menentukan peta kekuatan di 2024? Semakin berhimpitan, semakin tidak ada capres yang dominan, semakin penting Presiden Jokowi. Karena posisi 1%, 2% selisih kemenangan itu menjadi sangat menentukan kalau Presiden Jokowi memberikan dukungan. Jadi potensi menjadi kingmaker sangat ditentukan oleh seberapa ketat persaingan. Nah kalau misalnya ada capres yang terlalu dominan, maka capres itu tidak perlu blessing-nya Presiden Jokowi untuk menang. Nah itu yang pertama. Yang kedua, seberapa mampu Presiden Jokowi mempertahankan approval rating. Nah so far sampai per hari ini, Presiden Jokowi termasuk presiden yang populer. 67% beliau masih di-approve oleh publik. Nah, tantangan terutama tahun depan karena ada ancaman resesi global. Dan terakhir adalah seberapa aturan presidensial threshold 20-25% masih berlaku. Kecuali kalau ada judicial review ke MK yang menurunkan angka presidensial threshold. Semakin tinggi presidensial threshold, semakin menentukan peran Pak Jokowi sebagai penghulu politik dalam menjodohkan partai politik dalam mengusung calon tertentu. Tetapi kalau itu diturunkan oleh MK dalam pengertian ada judicial review yang dikabulkan, maka tanpa harus ada naik politik seperti Presiden Jokowi, partai-partai terutama oposisi, PKS dan Demokrat bisa mencalonkan presiden tanpa harus mendapatkan dukungan salah satu dari partai pendukung pemerintah. Nah, jadi potensinya besar Presiden Jokowi menjadi kingmaker, tetapi kalau salah dalam menentukan arah politik kemana calon yang didukung, itu justru menjadi bumerang buat Presiden Jokowi sendiri. Kalau yang dan sekarang, dalam konteks tertentu, gimana? Mas Burhan, kalau yang sekarang, Mas Burhan, dari kans namanya bagaimana? Kan lembaga survei sudah mengeluarkan 3 nama ini masuk dalam kandidat teratas. Nah, besok kita rilis, Andro, peta terakhir. Okay. Nah, artinya ada 2 nama yang sekarang posisinya itu statistically dead, neck to neck. Dan dari 2 nama yang sering disebut mendapatkan dukungan dari Presiden Jokowi, itu satu diantaranya sudah bukan bagian dari calon yang potensial menang 2024. Baik, nah sekarang saya ingin menuju ke Bang Masinton. Bang Masinton, kita ingin tahu apakah ada komentar dari Bu Mega mengenai statement dari Pak Jokowi ini? Ya, Pak Jokowi pasti memahami lah, beliau kan juga adalah kader PDI Perjuangan. Dan kami semua PDI Perjuangan ini memahami betul tentang mekanisme keorganisasian PDI Perjuangan. Bahwa domain calon presiden dan calon wakil presiden itu adalah domain dari prerogatif Ibu Ketua Umum, Ibu Hajah Megawati Soekarno Putri. Nah tentu kami semua ya tegak lurus dengan putusan organisasi tersebut. Seperti itu, Mbak. Baik, Bang Masinton. Mas Budi Ari, bagaimana Mas relawan menanggapi akan sederet nama yang disebutkan oleh Presiden Joko Widodo? Ya bagi kami, Pak Jokowi ini kan ingin memastikan Indonesia maju. Jadi model-model kepemimpinan nasional yang serius, yang ingin membawa Indonesia menuju negara maju dan juga peningkatan kesejahteraan rakyat menjadi satu hal yang sangat penting. Jadi concern atau peduli terhadap perjalanan bangsa ini di masa depan. Itu kan bagian sebenarnya intisari dari semua pidato Pak Presiden Joko Widodo itu kan.
agar kepemimpinan nasional itu harus betul-betul mengabdikan dirinya sepenuhnya untuk negara dan rakyat itu. Oke. Karena kita sebagai bangsa besar punya potensi yang besar, harus dipimpin oleh orang-orang yang memiliki visi yang besar, visi yang memajukan Indonesia dan juga Baik. peningkatan kesejahteraan rakyat. Baik. Itu Mbak. Terima kasih Mas Budi, terima kasih juga Bang Masinton, dan terima kasih juga Mas Burhanuddin yang sudah berbincang bersama kami. Selamat petang semuanya.